Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar Cirebon Televisi dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga malam hari ini Anda dalam kondisi sehat walafiat. Senang sekali saya Janur Somantri menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Tentunya malam hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi apa itu BMT Al-Falah. Dan tentunya dalam rangka Milad BMT Al-Falah yang ke-24 ini saya tidak sendiri. Malam hari ini saya menghadirkan orang-orang yang sangat luar biasa di BMT Al-Falah ini. Di samping saya sudah hadir di sini Bapak Ahmad Hamdan SAG. Beliau adalah sekretaris pengurus BMT Al-Falah. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Tentu baik, dong. Baik pemirsa, selain Pak Ahmad Hamdan sudah hadir pula di samping Pak Ahmad, ini ada Ibunda Insinyur Hajah Ida Widya Hastuti. Beliau adalah ketua pengurus dari BMT Al-Falah. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Semangat Milad 24 BMT Al-Falah. Semangat. Baik, malam hari ini juga tidak ketinggalan ada satu orang di sini yang tentunya tidak kalah cantik juga dengan saya, luar biasa. Di sini sudah hadir Mbak Indah Ambarwati AMD. Beliau adalah bendahara pengurus dari BMT Al-Falah. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Selamat malam, Assalamualaikum Teh. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga sama semangatnya dengan Ibu Ida, dengan Pak Hamdan di sini ya. Tadi saya sempet nih ngobrol-ngobrol sama pemirsa, saya udah sempet announce bahwa hari ini semangat Milad ke-24 BMT Al-Falah. Memang ini adalah dalam rangka Miladnya BMT Al-Falah yang ke-24. Bu Ida dan juga Pak Ahmad Hamdan, Teh Indah juga di sini akan menemani Anda semua untuk mengajak Anda semua mengenal jauh lebih dekat lagi dengan BMT Al-Falah. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama nih yang agak sedikit mungkin Anda juga penasaran ya pemirsa ya. Ini apa sih yang melatar belakangi pendirian dari BMT Al-Falah ini? Ini ceritanya, sejarahnya seperti apa sih Bu? Mungkin boleh tahu dulu deh pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar TV di rumah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan dan insya Allah akan menceritakan bagaimana kronologis ya tadi Mbak Nenur ya. Apa lahirnya BMT Al-Falah. Betul. Ya. Jadi sebetulnya berawal dari adanya ITSMI Orsat Kabupaten Cirebon yang waktu itu mengadakan pelatihan tentang ke-BMT-an dalam rangka mengentas kemiskinan di Kabupaten Cirebon gitu, dalam membantu kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Dan waktu itu juga mempersiapkan untuk Muktamar ISMI yang kedua di Jakarta yang dicanangkan 1000 BMT. Wah, itu di seluruh tahun Indonesia. 95 ya, awal Desember. Dan Al-Falah ini salah satu utusan dari Kecamatan Sumber yang waktu itu untuk mengikuti pelatihan di ITSMI Orsat Kabupaten Cirebon. Iya. Itu awalnya gitu. Kemudian kita mulai diresmikan tanggal 10 November 1995. Tetapi operasionalnya itu dimulai tanggal 14 Desember 1995. Kita diresmikan waktu itu di Masjid Agung Sumber dan beroperasional dengan kantor 3x3 di sebelah Masjid Pasar Sumber, Masjid Jami Pasar Sumber. Itu kronologis ceritanya. Kemudian waktu pertama kali beroperasional, kami adalah saksi sejarah. Jadi saya, Pak Hamdan, kemudian ada Ibu Marini dan Pak Tarjo, itu adalah pengelola awal di
BMT Al-Falah ini. Iya, iya. Iya. Jadi sama-sama membangun BMT dari bawah gitu ya, Iya. sampai akhirnya sekarang menjadi koperasi yang sangat luar biasa, cabangnya di mana-mana. Sudah hampir berapa cabang Bu sekarang? Sekarang ada 9 kantor layanan. 9 kantor layanan Iya, yang dengan tersebar satu kantor pusat ya. di Ciayu, Majakuning. Majakuning ya. Iya. Nah, lalu selama 24 tahun itu Bu, untuk perkembangan secara lisensinya dan badan hukumnya seperti apa? Mungkin ada kronologisnya juga nih, Betul, tidak langsung iya. juga kan punya Iya, badan hukum ini, betul. gimana mungkin bisa diceritakan? Awal di tahun 95 itu kami hanya lembaga swadaya masyarakat biasa. Kemudian setelah 3 tahun perkembangannya baik, Iya. akhirnya kami harus mempunyai legalitas yang diakui di negara ini gitu. Iya, iya, iya. Kemudian kami pengelola dengan pendiri, karena ada pendiri juga yang mendukung kami. Kemudian memutuskan untuk menjadi sebuah koperasi. Hanya jenis koperasinya waktu itu masih koperasi serba usaha. Ya, jadi kita memutuskan berbadan hukum koperasi tahun 1998 dan mendapat akte pendiriannya di tanggal 23 September. Jadi awal kita berkoperasi itu memakai koperasi serba usaha. Serba usaha. Ya, kemudian dari situ karena wadah koperasi serba usaha ini dianggap kurang tepat dengan layanan yang dilakukan oleh BMT. BMT itu kan ada layanan usahanya ada 2, ada Tamwil, namanya Tamwil, kemudian ada Mal gitu. Dari namanya saja sudah Baitul Mal wa Tamwil. BMT itu singkatan Baitul Mal wa Tamwil. Dan usaha yang dilakukan oleh BMT itu ada mal. Mal itu kalau bahasa Indonesia harta ya Pak ya. Ada Tamwil. Tamwil itu pembiayaan, usaha bisnisnya gitu. Nah, kemudian ada permen dari Kementerian Koperasi yang mewadahi untuk BMT-BMT ini mengikuti permen tersebut. Jadi menjadi koperasi jasa keuangan syariah. Oke. Ya, jadi tahun 2010 kita mengadakan PAD ya, perubahan anggaran dasar pertama dari pendirian itu menjadi koperasi jasa keuangan syariah. Oh, gitu. Iya. Mulai 2000 berapa tuh? 2010 dari 98 iya, itu ya. iya. Nah, mungkin ini juga Pak Hamdan juga salah seorang yang juga mengikuti perkembangan BMT dari sejak nol itu ya sampai sekarang sudah 24 tahun Pak. Mungkin ada cerita yang mungkin bisa Bapak sampaikan juga tadi, mungkin karena metamorfosisnya juga dari koperasi serba usaha sampai sekarang sudah permodalan berbasis syariah gitu. Mungkin ada evaluasi di situ kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemirsa di rumah. Metamorfosis perubahan anggaran dasar ya Bu ya. 98 itu kita memposisikan diri badan hukumnya koperasi serba usaha. Karena koperasi serba usaha itu lingkupnya luas, sementara kita itu satu pelayanan saja, koperasi simpan pinjam. Sehingga ketika di 2010 itu berubah dari KSU ke KJKS dan benar-benar kita kiprahnya di jasa keuangan syariah. Artinya yang kita layani adalah usaha simpan pinjam menggunakan pola syariah. Jadi lebih spesifik lagi ya Bu ya di situ. Jadi untuk spesifik lagi. Kemudian juga di samping itu, di samping kita layanan spesifik di jasa keuangan syariah, karena di kita ini lembaganya ada 2, Mal dan Tamwil. Mal itu lembaga di kita ini yang konsen untuk pada sisi sosial kemasyarakatan. Kemudian Tamwilnya itu adalah sisi bisnisnya atau usahanya. Sehingga di BMT ini sangat lengkap gitu ya. Kita sosial juga, kita juga usaha profit juga.
tapi dengan menggunakan pola-pola syariah. Nah, Gitu. pada saat itu Ya. boleh tahu tidak, pada saat proses perkembangan BMT-nya sendiri kan mungkin tidak sampai 9 cabang seperti sekarang, Iya. mungkin dulu hanya di Sumber saja. Betul. Nah, ini mungkin saya ingin, pemirsa juga ingin tahu nih Iya. bagaimana sampai pada akhirnya sekarang BMT sudah punya 9 kantor pelayanan. Nah, gitu Iya. tersebar di Ciayu Majakuning. Itu proses sepak terjangnya Iya. seperti apa? Mungkin boleh diceritakan, Pak. Baik, Bu. Karena koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT Al-Falah ini, kita itu menggunakan legal formanya koperasi, maka kita memposisikan yang ingin bergabung dengan BMT ini adalah menjadi anggota. Nah, sehingga dari anggota ini yang dulu kita pelayanannya hanya sekupnya di Kecamatan Sumber, Iya. kemudian juga karena kita transaksinya di pasar, pasar itu banyak orang-orang yang di luar Sumber juga. Iya, datang dari luar. Datang dari Iya. luar. Sehingga dari banyak transaksi orang yang di luar Kecamatan Sumber itu, untuk memudahkan pelayanan ya, para anggota-anggota, maka kita mendekatkan diri ke anggota di daerah mereka tinggal gitu ya. Umpamanya ketika kita anggota yang dari Majalengka gitu ya, karena mereka operasinya jualannya di pasar Sumber, kemudian mereka ingin dekat dengan kantor kita, maka kita buka layanan di daerah Majalengka, Nah, di baik, Raja Galuh, seperti itu, nanti ya. coba saya tanya juga kembali ke Bu Eda nih, untuk memulai ya kan, memulai cabang baru ini pasti kan bukan hal yang mudah ya. Mungkin bagaimana nanti ceritanya gitu, nanti juga saya tanya sama Teh Indah nih, pasti punya program kerja yang sangat luar biasa nanti di resolusi tahun 2020. Tapi jangan dijawab ya, kita harus break dulu nih Bu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Tentunya nanti saya akan undang Anda untuk berpartisipasi bersama program kami di sini. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Ya pemirsa, kembali lagi kita sudah berada di Dialog Khusus. Silahkan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program kami, Anda bisa hubungi kami melalui nomor telepon interaktif kami yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda ya. Dan saat ini kita sedang berbicara mengenai ini dalam rangka milad ya BMT Al-Falah yang ke-24, kita ingin mengenal jauh lebih dalam lagi mengenai BMT Al-Falah. Tadi Pak Hamdan udah sempat cerita bahwa sepak terjangnya sangat luar biasa, bahkan untuk memberikan pelayanan prima kepada para nasabahnya. Pada akhirnya BMT Al-Falah mencoba untuk mendeteksi. Nah, ini ternyata untuk cabang yang pertama dibuka adalah di mana Bu tadi? Sempat kita ngobrol di Lemah Abang. Nah, kalau boleh tahu Bu, sekarang jumlah nasabahnya ada berapa? Kalau kita anggota ya. Oh, anggota. Koperasi. Anggota koperasi, ya Ya, betul. jadi anggota koperasi yang kita layani ada 13.540. Wah, Ya. sudah banyak sekali ya Bu ya. Tentunya ketika masuk ke cabang pertama itu di Lemah Abang juga mungkin bisa diceritakan Bu. Iya. Kenapa di Lemah Abang gitu? Apakah memang anggota kita juga banyak di sana ya? Iya. Jadi pertama kali kita buka cabang tadi selain untuk mendekatkan layanan kita kepada anggota, kita juga kan butuh SDI ya, sumber daya instan atau sumber daya manusianya gitu untuk yang siap di mana gitu. Ketika kita waktu itu mengadakan pendekatan, karena waktu itu mulanya kita belum rekrutmen yang seperti sekarang ya, masih pendekatan personal. Seperti saya waktu itu ngajak Pak Hamdan, ngajak Bu Marini, ngajak Pak Tarjo, itu pendekatannya Secara personality gitu ya. tidak rekrutmen seperti sekarang gitu ya. Nah kemudian pendekatan yang kita dapatkan itu dari kebetulan orang Lemah Abang gitu, dan akhirnya dicoba untuk membuka pasar Lemah Abang. Alhamdulillah responnya bagus, dan beliaunya sendiri ya sebagai pejuang di Lemah Abang waktu itu harus bolak-balik sumber Lemah Abang, iya, dengan kendaraan motor kayak waktu itu. Dan karena responnya semakin baik,
dan juga membawa uangnya setiap hari semakin banyak, kami khawatir itu kan. Ya, betul. Akhirnya kita mulailah di situ membuka cabang pertama. Pengembangan di Iya, situ untuk ya, Bu Ida. pengembangan. Baik, saya ingin beralih dulu ke Teh Indah Ambarwati di sini. Kalau tadi Ibu Ida sempat sedikit menyentuh produk-produk dari BMT Al-Falah, itu ada yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal, Mal iya. sama Baitul Itu Tamwil. Tamwil itu. Nah, sekarang kan mau menuju tahun 2020 nih. Pasti punya resolusi atau program kerja yang akan digalakan nanti sama BMT Al-Falah. Kira-kira ada apa aja di tahun 2020? Apakah tambah produk atau bagaimana? Gitu. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah setelah 24 tahun ini BMT Al-Falah berkiprah di lembaga keuangan syariah. Alhamdulillah produk-produk yang sudah kita luncurkan selama 24 tahun ini mendapat respon yang cukup positif Ya. dari seluruh anggota di seluruh kantor layanan yang kita buka. Kemudian kita terus setiap tahun memang mengadakan diversifikasi produk gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan anggota. Jadi produk-produk yang kita keluarkan baik dari Tamwil maupun dari Mal itu lebih kepada kita menginginkan memberikan pelayanan terbaik kepada anggota. Jadi apa kebutuhan anggota itulah yang kita keluarkan produknya. Gitu ya. Jadi produk-produk kalau untuk 2020 alhamdulillah produk-produk yang sudah ada selama ini kita mengeluarkan produk simpanan dan pembiayaan ya, kalau di kita simpanan dan pembiayaan, kemudian ada program di malnya juga. Itu alhamdulillah untuk tahun 2020 nanti kita tinggal menguatkan gitu ya, menguatkan produk-produk yang sudah ada sehingga lebih mengena ke anggotanya. Iya. Jadi produk-produk yang sudah kita jalankan selama ini itu lebih kita kuatkan lagi kepada mungkin lebih kepada fasilitas. Kemudian kita sekarang tagline-nya itu dekat ke anggota. Oh gitu ya. iya, lebih dekat kepada ke anggota ya. Jadi kita ingin anggota itu lebih aktif lagi karena anggota ini kan koperasi ini punya anggota. Jadi kita di 2020 ini lebih menguatkan keaktifan dari anggota. Kita ingin anggota lebih merasakan kemanfaatan BMT. Jadi mereka merasa memiliki BMT. Iya, oke. Jadi produk-produk yang kita keluarkan di 2020 ini insya Allah untuk anggota-anggota bahkan yang sudah loyal itu memang kita buat kriteria Apresiasi gitu ya. spesialis ya. Jadi ada anggota-anggota yang mungkin mendapatkan reward yang seperti itu ya. Kemudian di pembiayaan juga kita memberikan apresiasi kepada anggota-anggota tadi yang aktif. Ya, aktif begitu Kemudian kita melakukan program penguatan anggota. Jadi kita selalu bersiraturahim ya. Iya. Tadi pelayanan kita memang seperti yang disampaikan Bu Zaida tadi lebih ke pasar ya. Iya. Mayoritas memang yang kita layani itu anggota di pasar. Cuman tidak menutup kemungkinan memang anggota-anggota di luar pasar itu sudah banyak yang bergabung dengan BMT. Sehingga silaturahim antara karyawan gitu ya. Kemudian tadi stakeholdernya BMT kepada anggota itu lebih kita tingkatkan di 2020 ini. Baik, wow, luar biasa. Lebih dekat lagi Lebih dekat antara anggota dengan BMT Al-Falah ini. Pak Hamdan, kalau tadi melihat bahwa kalau kita melihat kegiatan atau kegiatan usaha yang ada di BMT Al-Falah ini akan adalah memberdayakan anggotanya. Yang rata-rata anggotanya adalah para pelaku usaha mikro ya, masyarakat kecil begitu ya. Nah kalau Bapak melihat nih ya, masyarakat yang ada di kita ini, peluang untuk mengembangkan usahanya itu seperti apa Pak? Semangatnya mereka nih. Iya, kalau kita lihat kondisi usaha anggota yang ada di BMT Al-Falah ini, awal kita pendirian itu kita buat semacam kelompok gitu ya, kelompok binaan. Dari kelompok binaan itu kita berikan pembiayaan. Pembiayaan itu maksudnya adalah untuk memberikan semacam tes cash gitu kepada mereka. Stimulan gitu ya, untuk lebih semangat lagi semangat gitu lagi, ya. Yang kita bina itu
dari 10 orang itu tidak semuanya berhasil, dalam artian hanya 7 orang yang bisa kita dampingi sampai dengan sekarang. Dari mulai pembiayanya, ya waktu itu masih kita berikan pembiayaan paling besar 500.000 ya Bu ya. Dulu banget tuh Bu, tahun berapa tuh ya? Tahun 95 ya. Sekarang mereka sudah ada yang 50 juta, gitu, 50 juta. Artinya dari perkembangan usaha mereka itu ada peningkatannya signifikan. Nah, itu dari sisi mereka dalam hal mengembangkan usaha. Artinya semangat mereka untuk meningkatkan dari usaha mikro menjadi menengah itu luar biasa, mereka itu sungguh-sungguh, dan kita melihat semua bagaimana mereka itu sungguh-sungguh dalam hal meningkatkan kapasitas usahanya gitu ya. Nah, itu. Dan alhamdulillah dari yang kita dampingi dari 13.000 sekian orang itu yang kita entaskan, dalam artian yang tadinya usahanya skala mikro sudah menginjak ke usaha yang middle, menengah kan seperti itu. Artinya keberhasilan Al-Falah ini yang dulu kita hanya layanannya itu hanya di Kecamatan Sumber, kita sudah wilayah 3. Ini perkembangannya cukup luar biasa. Luar biasa gitu ya. Ya baik. Nah ini juga sebagai bentuk komitmen sendiri dari BMT Al-Falah di sini untuk terus mensupport anggotanya untuk lebih berkembang lagi. Seperti tadi mungkin yang sudah Teh Indah bilang bahwa di tahun 2020 itu akan ada inovasi program produk dari kita, seperti mungkin layanan lebih dekat lagi dengan keanggotaan seperti fasilitas. Terus apa lagi Teh kira-kira selain fasilitas? Pelayanan yang lebih mudah mungkin. Kalau yang sekarang kita lakukan itu kita sekarang sudah semua transaksi alhamdulillah bisa online, bisa di semua cabang gitu ya. Jadi dimanapun anggota berada, selagi di situ adalah kantor layanan BMT Al-Falah, bisa melakukan transaksi. Bahkan untuk kolektor-kolektor kami yang ke pasar itu alhamdulillah kita sudah menggunakan digital transaksi gitu ya, sehingga itu lebih mudah lagi. Dan respon dari anggotanya itu lumayan bagus. Nah, Bu Hajah, nih kan tadi sudah programnya luar biasa ya. Kita menyetarakan atau kita membawa anggota-anggota koperasi kita lebih melek digital untuk memudahkan transaksi mereka sebagai anggota koperasi. Nah, dari BMT Al-Falah sendiri mungkin ada support di situ untuk pelatihan kepada anggota untuk bagaimana caranya menggunakan. Itu sudah ada programnya atau belum, Bu? Lebih edukasi kepada anggota. Alhamdulillah sudah. Iya, sudah Mbak Danur. Jadi di Al-Falah sendiri untuk pembayaran itu anggota sudah kita bekali dengan namanya PBMT. Apa tuh Bu PBMT? PBMT itu layanan digital ya, PPOB. Jadi PPOB-nya BMT Al-Falah. Nah, itu anggota ketika memerlukan pembelian pulsa, bayar listrik, untuk PDAM ya, tagihan, kemudian ke kita juga itu hanya bisa lewat aplikasi itu ya, dengan mudah ya. Jadi luar biasa ini ya BMT Al-Falah tuh, selain juga kita mensupport ya potensi yang ada dari anggota kita juga memfasilitasi itu ya untuk mempermudah aksesnya itu ya Bu ya. Sehingga itu juga meningkatkan kepercayaan dari anggota betul ke kami, karena dengan digital itu kemungkinan untuk salah dan sebagainya itu kan kecil ya, karena juga betul-betul dilakukan sendiri juga sama anggotanya gitu. Sehingga anggota juga bisa mengecek riwayat-riwayatnya dari digital itu langsung. Gitu ya, hasil riwayat aktivitas digital transaksi. mereka, aktivitas transaksi itu. Jadi bisa lebih transparansi di situ ya, anggota bisa lebih tahu di situ ya. Baik, pemirsa, karena sekarang udah semua serba mudah ya, mau bayar sih tinggal sentuh gitu ya. Mau bayar setoran ke koperasi tinggal klik gitu ya. Jadi gampang banget ini ya, tentunya BMT sudah memberikan transfer ke bank. Ke bank lain juga tinggal sentuh juga. Tinggal sentuh. Baik, tentunya pemirsa Anda juga penasaran kan kira-kira produk yang ada di BMT Al-Falah ini lebih detailnya seperti apa? Nah, nanti di segmen berikutnya. Ibu, nanti kita stop dulu ya perbincangan kita. Kita harus break dulu untuk sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama BMT Al-Falah.
Iya pemirsa, tentunya semakin seru perbincangan kita di malam hari ini bersama BMT Al-Falah, tentunya dalam rangka Milad BMT Al-Falah yang ke-24, masih bersama Ibu Hajah Ida, Teh Indah di sini, dan di segmen ini di samping saya di sini sudah saya hadirkan Dewan Pengawas Syariah dari BMT Al-Falah, ada Bapak Haji Nurul Ain Ahyas LC. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, semangat 24 ya Pak. Siap. Ya? Tapi kembali lagi ke 24 tahun yang lalu, tidak? Baik, pemirsa, tentunya di segmen ini kita nanti akan berbincang-bincang karena memang BMT Al-Falah ini adalah koperasi yang permodalannya itu berbasis pada syariah. Tapi sebelumnya mungkin saya pengen tanya dulu nih untuk keorganisasian dan kelembagaan dari BMT Al-Falahnya sendiri, Bu, saat ini seperti apa, Bu? Kasih. Jadi karena ini koperasi, koperasi itu berarti kekuasaan tertingginya ada di anggota. Kemudian anggota di rapat anggota tahunan itu memilih pengurus, Ya. dan pengurus didampingi oleh pengawas manajemen dan pengawas syariah. Ya. Nah, itu untuk organisasi koperasi syariah. Saat ini di pengurus sendiri kami dibantu oleh divisi, ya ada 7 divisi yang membantu di Wow, kepengurusan. banyak Iya, ya, ada Bu. banyak divisi. Karena tadi alhamdulillah kita semakin berkembang sehingga memang dibutuhkan banyak divisi-divisi Betul, yang saat betul. ini ada. Seperti yang tadi saya sebutkan, sekarang sudah ada divisi sumber daya manusia, ada divisi audit internal, Iya. ada divisi marketing, ada divisi keuangan, ada divisi mal, divisi bagian umum ya, divisi umum, dan divisi remedial. Nah, itu ada 7 divisi yang 7 membantu divisi. pengurus. Iya. Dan pengurus ini diawasi oleh pengawas manajemen dan pengawas syariah. Itu organisasinya. Dan kebetulan malam hari ini sudah hadir nih, Ya. ada dari pengawas syariah BMT Al-Falahnya sendiri. Nah, boleh Pak diceritakan Pak, pengawas dari BMT Al-Falahnya sendiri ini tupoksinya sebagai apa Pak saat ini? Jadi kan dalam proses operasionalnya BMT Al-Falah ini memiliki 2 pengawas. Ya. Ada pengawas manajerial yang memastikan bahwa semua operasional kegiatan BMT ini benar sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis. Iya. Ada pengawas syariah. Pengawas syariah ini adalah tugasnya mengawasi dan memastikan kesesuaian seluruh operasional yang dijalankan oleh BMT Al-Falah ini sesuai dengan syariah tentunya. Sehingga kita tidak hanya berpikir mendapatkan profit, keuntungan, tapi juga menghadirkan keberkahan. Iya. Karena seluruh produk yang ditawarkan, baik produk-produk fundingnya ataupun produk-produk financingnya, itu berkesesuaian dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. MUI itu. Seperti itu. Iya, baik. Nah, kalau untuk di BMT Al-Falahnya sendiri bagaimana Pak sekarang? Untuk basis syariahnya sendiri. Jadi gini, kita seluruh transaksi yang dijalankan di BMT Al-Falah ini, pertama dia harus mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah bahwa transaksi itu benar. Ya. Sesuai syariah maksudnya ya. Transaksi itu dikatakan sesuai dengan syariah kalau objeknya halal. Ya. Jadi nggak boleh misalnya di BMT Al-Falah melakukan pembiayaan untuk pengadaan miras misalnya. Ya. Karena objeknya haram kan, situ maka dia ya. nggak boleh. Yang berikutnya dari sisi akadnya, transaksinya ya. Akadnya ini dia harus berbasis kepada keriduan antara kedua belah pihak, ya kan? Jadi tijaratan antarodin minkum, bahasa Qur'annya seperti itu. Yang berikutnya harus terbebas dari unsur riba, maisir ataupun goror ya. Riba insya Allah udah jelas ya. Kemudian maisir ini ada kesan
judi di situ, untung-untungan gitu ya. Iya, iya. Dan kalau goror di situ ada ketidakjelasan. Makanya akad apapun yang dijalankan di BMT Al-Falah ini harus terbebas dari itu semuanya. Iya. Akad goror misalnya contohnya seperti apa? Misalnya kalau transaksinya transaksi mudorobah, mudorobah itu kerjasama ya, maka harus jelas nisbah persentase yang akan dibagi antara BMT sebagai sohibul mal dan mudorib ya, pekerja yang akan memutar ya, memutarkan uang itu berapa persentasenya, berapa hak BMT, berapa hak mudorib, seperti itu. Nah sejauh ini mungkin ada kalau dari keanggotaannya sendiri bagaimana? Selama Bapak melakukan pengawasan ya gitu di BMT Al-Falahnya sendiri, respon atau opini dari keanggotanya seperti apa mungkin? Selama ini kita melihat cukup bagus ya, dan itu misalnya dibuktikan dengan besarnya respon masyarakat untuk terlibat dalam produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Al-Falah. Ya. Misalnya baik dari produk funding ya, penyimpanan ya, funding itu penyimpanan. Mereka banyak yang menyimpan dananya di BMT Al-Falah ya, di produk-produk seperti misalnya ada itu si berkah ya, simpanan berkah ini cukup besar dana yang tersimpan di situ. Begitu juga dalam produk-produk financingnya ya, banyak juga orang yang anggota kita yang mengajukan pembiayaan dalam proyek-proyek yang sedang mereka garap. Ini menunjukkan bahwa masyarakat alhamdulillah di wilayah Ciayu Majakuning ini cukup mulai melek ya, bahwa ternyata bertransaksi secara syariah ini menghadirkan kenyamanan, ketenangan, kemudian juga keberkahan dalam hidup. Nah kalau melihat banyaknya anggota yang sudah berinvestasi di BMT Al-Falah, di fundingnya itu berarti Kak ada nilai kepercayaan yang sangat luar biasa untuk BMT Al-Falah dari anggotanya seperti itu. Nah mungkin ini juga anggotanya juga sudah bisa menilai nih perbedaan. Ada ciri khusus mungkin transaksi syariah yang dilakukan oleh BMT Al-Falah sendiri dengan koperasi yang lainnya mungkin? Dengan koperasi yang lainnya tadi prinsipnya sih gini, bahwa kita melakukan transaksi ini dengan dasar tadi keriduan antara kedua belah pihak ya, tidak ada paksaan ya, kemudian kita juga memberikan edukasi terlebih dahulu tentang produk-produk yang jadi dijelaskan di awal ya. Betul. Jadi kita istilah orang nggak beli kucing dalam karung apa itu ya. Kita sampaikan bahwa ini produk yang luar biasa, memberikan solusi kepada para anggotanya seperti itu. Baik, Bu, ini mungkin saya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan di luar sana nih. Apa sih bedanya permodalan yang dilakukan oleh BMT Al-Falah dengan perbankan di luar sana? Kan perbankan juga banyak yang syariah nih gitu ya. Ada perbedaan mungkin Bu? Sebetulnya kalau dengan bank syariah, kalau produk ya, untuk langsung ke produk itu kita bersamaan malah dengan bank syariah itu. Jadi kita melakukan produk dengan akad-akad yang hampir sama ya dengan bank syariah ya Pak ya. Jadi hanya perbedaan kita dengan bank syariah itu lebih ke legalitas usaha. Jadi legalitas usaha kita kan pakainya badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi. Kalau bank itu legalitasnya dengan perseroan ya, perseroan terbatas itu. Dan kemudian kepemilikannya yang berbeda. Kepemilikannya kalau di koperasi ini murni milik anggota. Kalau di perseroan terbatas kepemilikannya adalah yang memiliki ya saham tertinggi, saham terbanyak. Nah itu dari sisi usaha legalitas usaha dan kepemilikan usaha, perbedaannya itu. Tapi kalau untuk produk kita malah persamaan, artinya kita mengeluarkan produk-produk yang sama melalui opini Dewan Syariah juga. Bank Syariah juga sama melalui opini Dewan Syariahnya yang ada di Bank Syariah. Kemudian akad-akadnya juga akad-akad yang dilakukan mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan ya Pak oleh Dewan Syariah Nasional MUI ini ya. Betul. Baik. Silakan Bapak. Si segmen katakanlah penikmat dari produk-produk kita ini kan relatif
masyarakat menengah ke bawah, ya. iya. Karena mungkin orang yang butuh pembiayaan di angka ratusan juta, mungkin mereka akan datangnya ke perbankan syariah, iya. ya. Makanya real konsep BMT Al-Falah ini mirip konsep kebersamaan, ya, kemudian pelayanan, karena yang menjadi segmen pelayanan kita rata-rata masyarakat menengah ke bawah, orang-orang yang mungkin jualan tahu di pasar, kemudian jualan makanan ringan gitu, ya, sehingga mereka merasa terbantu dengan keberadaan kita. Iya, jadi semuanya kita lakukan secara bersama-sama dan juga hasilnya juga kita nikmati secara bersama-sama, yaitu mungkin perbedaan koperasi dengan yang lainnya gitu ya. Baik, Teh, kalau bicara tentang produk, tadi sudah ada disentuh 2, tapi banyak nih ternyata ya subproduk di dalamnya itu. Nah, itu boleh dijelaskan lagi, Teh, lebih rinci, mungkin pemirsa juga ingin tahu nih gitu. Kalau untuk produk sendiri kan memang tadi kita bagi ke 3 ya sebenarnya. Ada 3 sebenarnya. Simpanan, pembiayaan, kemudian untuk malnya sendiri, tadi yang sosial kita ada program di situ, punya program juga. Tapi kalau untuk yang di Tamwil, simpanan dan pembiayaan, memang simpanan itu ada bermacam-macam ya simpanan yang kita keluarkan gitu ya tadi. Yang diantaranya memang simpanan-simpanan yang kita keluarkan itu mengacu kepada akad tadi ya, kepada akad. Jadi memang simpanan itu kita bagi 2, ada simpanan yang memakai akad wadiah. Akad wadiah itu adalah titipan ya, hanya titipan, sehingga anggota hanya mendapatkan bonus ya, dari simpanan. Gitu ya. Kemudian yang satunya kita menggunakan akad mudharabah. Kalau akad mudharabah seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustadz itu kita akan memberikan bagi hasil, karena kita memakai prinsip syirkah gitu ya, berbagi hasil. Berbagi hasil di situ. Nah, untuk malnya sendiri, untuk malnya sendiri kita jawab di segmen selanjutnya ya, Teh. Pemirsa silahkan bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa hubungi kami di nomor telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog khusus. Ya baik, wah luar biasa pemirsa, kita sudah menginjak di segmen akhir dialog khusus, tentunya di segmen 4 ini. Tadi sempat Teh Indah bincang-bincang sama saya dari produk-produk yang ada di BMT Al-Falah sendiri ya Teh ya. Silakan dilanjutkan lagi, mungkin tadi sudah ada produk dari Baitul Tamwilnya gitu ya. Ya mungkin sedikit menggambarkan tadi produk dari Tamwil. Dari simpanan itu memang kita ada beberapa jenis simpanan gitu ya. Yang kalau yang menggunakan akad wadiah tadi ada simpati, itu simpanan pas di hati, itu untuk simpanan yang reguler, sewaktu-waktu bisa ditarik kapan saja. Itu namanya simpati. Kemudian kita ada si fitri, itu biasa kita untuk simpanan anggota-anggota yang menginginkan mengambil tabungannya, simpanannya pada saat Idul Fitri. Kemudian ada namanya sidia. Sidia itu simpanan wadiah yang memang kita fasilitasi untuk menampung ketika ada anggota pembiayaan dia mau angsuran, itu dititip dulu di simpanan namanya sidia. Kemudian tadi yang menggunakan akad mudharabah kita ada beberapa juga. Simapan itu adalah simpanan masa depan, itu seperti simpanan berencana ya. Wah, kita ada kita membagi ke dalam 3, ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan, ada yang 36 bulan. Semakin lama jangka waktunya, insya Allah porsi bagi hasil yang kita berikan itu semakin besar. Gitu. Karena kita menggunakan akad mudharabah. Nah, kalau untuk dari sisi akadnya sendiri seperti apa nih Pak, yang untuk yang produk-produk simpanan mudharabah ini ya? Produk Mudharabah. Mudharabah. Iya. Jadi kan akad mudharabah itu kan dia akadnya kerjasama. Ya, akad kerjasama antara BMT sebagai sohibul mal dengan anggota lah ya yang mengajukan pembiayaan misalnya sebagai mudorib istilahnya tuh ya, mitra lah ya, sebagai mitra kerjasama ini. Nah, dalam konsep mudharabah ini harus dipastikan terkait dengan berapa nisbah atau persentase bagi hasil yang nanti akan dibagi
antara pemilik modal dalam hal ini BMT Iya, dengan dan si pelaku. mudorib, ya kan, mudorib, ya. pekerja atau mitra yang akan mengelola Menggolangkan dana itu. mengelola dana yang dia dapatkan itu. Dan harus jelas juga berapa lama kesepakatan kerjasama ini. Dan ini semuanya harus tertulis, nggak bisa cukup antar lisan saja, karena memang akad secara syariah ini salah satunya selain dia harus benar, objeknya juga harus halal, dia harus tertulis. Karena itu pesan dari Al-Quran, bahkan Al-Quran menyebutkan ada satu ayat satu halaman, satu ayat itu isinya satu halaman, Ya. menjelaskan tentang utang piutang. Intinya di situ tuh bahwa ya panjangnya ayat tentang utang piutang itu bukan memperpanjang jumlah utang kita, bukan untuk itu ya, tapi lebih ke arah bahwa kalaupun mau terjadi utang piutang, transaksi ini persyaratannya cukup banyak ya, panjang persyaratannya dan harus tertulis. Nah, ketentuan-ketentuan yang keluar dari hasil diskusi antara si pemodal dengan si pelaku ya penggolongan pengelolaan dana itu, ketentuan itu atas kesepakatan bersama. Betul. Atau sudah ada ketentuannya secara Dewan Syariah Nasional MUI lalu dinegosiasi lagi sesuai dengan kesepakatan atau bagaimana? Terkait dengan Ketentuan-ketentuan bagi hasil itu bagi tadi. hasilnya. Kalau bagi hasil ini kita akan mengacu kepada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pengurus BMT sudah dalam ditetapkan. ini. Tapi tetap itu negotiable ya, dinegosiasikan dengan begitu. calon nasabah dalam hal ini. Nanti ini kerjasamanya segini, persentasenya seperti ini. Kalau mereka sepakat ya terjadilah deal. Ketika belum ada kesepakatan ya terus saja negosiasi dulu. Oke. Seperti itu. Tapi kemungkinan bisa berubah juga ya ketentuan yang sudah ada. Kalau sudah masuk ke akad sudah tidak bisa berubah. Oh. Iya, kalau udah akad ya. Tapi sebelum akad masih negosiasi. Masih bisa negosiasi terus dan pelik juga ya. Di situ yang mungkin ya agak. Baik, kalau begitu misalkan untuk proses akses tadi produk-produknya sampai mudroba, lalu untuk Baitul Malnya sendiri? Kalau Baitul Malnya kita memang menghimpun dana zakat, infak, wakaf itu dikelola oleh MAL. Penghimpunan ini memang akan kita salurkan kembali, dan itu juga kita mengikuti fatwa dari DSN karena zakat, infak, sodako ketika disalurkan itu sudah ada acuannya ya Ustaz ya, sudah ada penggunaannya, sudah ada, jadi kita sudah ada aturannya. Jadi penghimpunan dana Ziswaf ini memang akan kita gunakan untuk pemberdayaan. Iya. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Falah sampai selama 24 tahun ini kita sudah banyak melakukan pemberdayaan. Salah satunya memang kita tadi memberdayakan dari anggota-anggota tadi yang belum mampu menjadi dia berdaya dan bisa berusaha sendiri, bisa mandiri. Ya, salah satu yang memang 3 tahun ini memang kita rintis itu adalah usaha menjahit. Itu kita membuat kelompok di setiap cabang kantor layanan secara gratis. Kita himpun siapa yang berminat dari anggota gitu ya, atau keluarga anggota atau tetangga dekat anggota gitu ya, itu silahkan mendaftarkan secara gratis, kemudian kita latih sampai dia mandiri. Betul. Dan alhamdulillah sampai tahun ketiga ini ada sampai yang sudah bisa buka usaha sendiri, menerima order, itu alhamdulillah. Itu salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh MAL. Selain itu juga MAL juga programnya itu adalah charity, bantuan-bantuan sosial yang bersifat sosial, beasiswa. Kita juga punya beberapa didikan anak beasiswa gitu ya. Dan anak beasiswa ini tidak hanya sebatas kita berikan uang untuk sekolah gitu ya, tapi memang kita didik mereka, kita bina mereka sehingga nanti setelah selesai kuliahnya atau sekolahnya dia juga bisa mandiri. Gitu. Jadi memang sampai mengentaskan lah pemberdayaan gitu, secara berkelanjutan seperti itu ya. Baik. Ya, Bu Hajah, mungkin malam hari ini ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, khususnya nih ya untuk para anggota dari Koperasi BMT Al-Falah sendiri, tentunya dalam rangka hari Milad ke-24 ya. Ada yang ingin disampaikan, disimpulkan di sini? Khususnya untuk anggota KSBPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera, kami jajaran pengurus, pengawas, dan seluruh pengelola KSBPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera
mengucapkan terima kasih Ya. atas kepercayaannya selama 24 tahun sudah bersama-sama membangun, mengembangkan ya KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera ini, dan hari ini anggota-anggotanya sudah bisa menikmati apa yang dilakukan selama 24 tahun ini. Dan kami menghimbau dengan program penguatan anggota yang tadi sudah disampaikan sama Bu Indah, bahwa ke depan anggota KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera semakin merasa memiliki koperasi ini gitu, sehingga semua kebutuhannya bisa langsung datang ke KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera. Baik, iya. Pak, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah? Saya melihat tadi kan sudah dipaparkan ya, bahwa BMT Al-Falah ini badan hukumnya adalah koperasi. Dan koperasi ini kan yang kita pahami bersama adalah sokoguru perekonomian Indonesia. Iya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa BMT itu Indonesia banget. Jadi dia bukan hanya lembaga penghimpun uang saja yang mengejar profit. Makanya kan BMT itu kan singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil ya. Di situ ada sisi komersialnya di tamwilnya, tapi juga ada sisi-sisi sosialnya di Baitul Malnya. Makanya mungkin kita masih ingat lah beberapa tahun yang lalu ketika terjadi kebakaran di Pasar Sumber, kita turun menolong beberapa anggota kita dan memberikan santunan kepada mereka ya, sehingga ya tadi mereka juga mendapatkan sisi-sisi sosial dari aktivitas bisnis kita. Baik, sungguh luar biasa tentunya malam hari ini perbincangan kita dengan KSPPS BMT Al-Falah, tapi sayang Ibu kita sudah ada di penghujung acara, kayaknya kurang ya, harusnya 2 jam ya kita ngobrol-ngobrol di sini. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Haji Nurul, Ibu Hajah juga terima kasih atas waktunya, Teh Indah. Sukses terus untuk BMT Al-Falah, semoga kedepannya BMT Al-Falah semakin maju dan tentunya semakin mengcover segala kebutuhan dari anggotanya. Baik, selamat milad ke-24 tahun untuk BMT Al-Falah. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bersama KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon. Terima kasih atas perhatian Anda. Tentunya saya Janul Somantri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat bersantai bersama keluarga. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.